Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Masyarakat Masa Depan, yang beranggotakan Putri Yani dengan MPM 201000022, Anissa Rahmah dengan MPM 2010008, dan Irgi Ahmad Fahrezi dengan MPM 2010013. Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 telah ditetapkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranan di masa depan. Yang pertama yaitu perkiraan terhadap masyarakat masa depan. Dewasa ini perkembangan kebudayaan sangat cepat serta meliputi seluruh aspek kehidupan. Percepatan itu terjadi karena pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan cepat itu mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan. Ciri-ciri yang akan dibahas adalah yang pertama, kecenderungan globalisasi yang semakin kuat. Yang kedua, perkembangan iptek yang semakin cepat. Yang ketiga, perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat. Yang keempat, kebutuhan atau petunjuk peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu kecenderungan globalisasi. Menurut Elim Salim, dalam 4 kekurangan globalisasi yang sangat kuat dan menonjol, bidang tersebut memiliki iptek ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan. Kajian keempat bidang tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bidang iptek. Globalisasi iptek tersebut memberi orientasi baru dalam persiapan dan berpikiran serta pembicara tanpa batas negara. Yang B, bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi ini telah menyebabkan negara hanya bertapal batas politik saja, sedang dari segi ekonomi semakin kuat saja. Peristiwa ekonomi di suatu negara seperti krisis moneter di Indonesia. Yang C, bidang lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup di negara tersebut juga akan berdampak pada negara lain. Contohnya kebakaran hutan yang asapnya sampai ke negara-negara tetangga. Yang D, bidang pendidikan. Di samping terpaan gagasan-gagasan dalam pendidikan, globalisasi juga menerpa setiap individu manusia melalui video, radio, TV, dan internet. Semua itu akan mempengaruhi wawasan, pikiran, dan bahkan perilaku manusia. Dua, perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang semakin cepat dalam era globalisasi ini merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Percepatan perkembangan iptek tersebut terkait dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Segi landasan ontologis objek telaah adalah berupa pengalaman dan semua wujud yang dapat dijangkau lewat indera telah mengalami perkembangan yang pesat karena didapatkan piranti yang membantu alat indera tersebut. Dari segi epistemologis, cara yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu pengetahuan tersebut telah mengalami perkembangan yang pesat. Selanjutnya, landasan aksiologis atau untuk apa iptek itu dipergunakan, yang mempersoalkan untuk apa iptek itu dipergunakan secara moral tertuju pada kemaslahatan manusia. Dan terdapat serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan iptek, yakni 1. Penelitian dasar, 2. Penelitian terapan, 3. Pengembangan teknologi, 4. Penerapan teknologi. Peluang bagi kita untuk mengikuti perkembangan iptek tersebut secara dini dan apabila masyarakat belum siap menerimanya, maka akan berubah menjadi tantangan.
Untuk itu, diharapkan di masa-masa mendatang lahir pakar-pakar iptek yang menguasai secara mendalam dan memiliki wawasan yang luas, serta mampu bekerja secara disiplin dan tetap berpijak pada budaya Indonesia. Tiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Salah satu perkembangan iptek yang luar biasa adalah perkembangan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komunikasi, komputer, dan lainnya. Seiring dengan itu, komunikasi antar manusia yang berbeda dalam latar kebangsaan dan kebudayaan makin meluas karena kemajuan transportasi dan telekomunikasi. 4. Peningkatan layanan profesional. Karena perkembangan iptek yang semakin cepat, serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya, serta daya kritis yang semakin tinggi. Yang kedua, upaya mengantisipasi masa depan. A. Perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Salah satu pengaruh nilai akan tampak dalam sikap atau attitude seseorang. Kalau nilai masih bersifat umum, maka sikap selalu terkait dengan objek tertentu dan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tersebut atau dapat positif atau negatif. Sebagai kemampuan internal, kemungkinan berbagai alternatif untuk bertindak. B. Pengembangan kebudayaan. Kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian, sampai dengan sistem teknologi dan perairan. Manusia Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh budaya setempat atau sesuai etnis yang ada di Nusantara dan budaya Indonesia yang berkembang dari puncak budaya-budaya Nusantara tersebut, tetapi juga menerima berbagai pengaruh budaya dunia. Dalam menghadapi berbagai pengaruh tersebut, setiap individu diharapkan dapat menyelaraskannya dengan baik, agar dapat menyesuaikan diri dengan dunia yang selalu berubah tersebut dengan berhasil saling pengaruh dalam pengembangan budaya di dunia ini. C. Pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu berorientasi pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Santoso S. Harmijoyo mengemukakan 5 strategi dasar dalam era globalisasi tersebut, yaitu yang pertama, pendidikan untuk pengembangan iptek, yang kedua, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, yang ketiga, pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan pendidikan untuk pengembangan sistem nilai. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.